Amerika Serikat benar-benar dibuat terkejut dengan langkah berani Indonesia yang menutup keran ekspor minyak sawit secara signifikan. Keputusan ini datang bukan tanpa alasan, tetapi sebagai respons dari kebijakan tarif baru yang dianggap memberatkan ekspor komoditas strategis tersebut. Indonesia, yang selama ini menjadi pemasok utama minyak sawit bagi industri biodiesel dan kimia AS, kini mengambil langkah tegas untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Ini bukan sekadar perang dagang, melainkan sinyal keras bahwa Indonesia tidak bisa terus diperlakukan sebagai negara penyuplai tanpa kekuatan tawar. Saat pasar Eropa membatasi impor sawit dengan alasan deforestasi, dan kini AS menyusul dengan tarif tinggi, Indonesia akhirnya memilih jalan kedaulatan ekonomi. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Data menunjukkan bahwa Amerika Serikat setiap tahunnya menerima jutaan ton minyak sawit dari Indonesia, khususnya untuk kebutuhan industri bahan bakar nabati atau biodiesel serta bahan dasar kosmetik dan pangan. Ketika Indonesia menyetop sebagian besar ekspor ini, pabrik-pabrik di AS langsung mengalami guncangan pasokan. Harga input mulai naik, jadwal produksi terganggu, dan ketergantungan terhadap sawit yang selama ini dianggap murah dan mudah, tiba-tiba menjadi mimpi buruk logistik. Industri biodiesel yang tengah naik daun karena dorongan energi hijau, justru berada di ambang kelumpuhan akibat kekurangan bahan mentah. Yang membuat kondisi ini makin rumit adalah kenyataan bahwa minyak sawit selama ini tidak tergantikan secara sempurna oleh minyak kedelai atau minyak nabati lainnya. Secara produktivitas, minyak sawit jauh lebih efisien, lebih murah diproduksi, dan lebih fleksibel dalam banyak sektor industri. Kini dengan naiknya harga sawit dan terganggunya pasokan, banyak pelaku industri AS mulai melirik opsi lain, meski dengan biaya produksi yang jauh lebih mahal. Dalam jangka pendek, harga berbagai produk berbasis sawit seperti sabun, makanan olahan, dan bahan bakar ramah lingkungan diprediksi melonjak di pasar domestik AS. Di saat ketegangan ini memuncak, Malaysia menjadi alternatif penyelamat bagi AS. Negara tetangga Indonesia ini memang turut mengekspor sawit, dan kebetulan dikenakan tarif lebih rendah oleh AS, yaitu sekitar 24% dibandingkan tarif untuk Indonesia yang mencapai 32%. Namun, kapasitas Malaysia untuk memenuhi kekosongan pasar yang ditinggalkan Indonesia tidak cukup besar. Selain itu, Malaysia juga tengah fokus memenuhi kebutuhan domestik dan kawasan Asia lainnya. Maka, mengandalkan Malaysia pun bukan solusi jangka panjang bagi Amerika. Indonesia sendiri melihat tekanan dari AS sebagai peluang untuk memperkuat industri dalam negeri. Dengan program biodiesel nasional yang kini meningkat dari B35 ke B40, bahkan direncanakan menuju B50, konsumsi minyak sawit dalam negeri meningkat drastis. Pemerintah Indonesia juga sedang mempersiapkan pengembangan bioaftur, yakni bahan bakar pesawat berbasis sawit, sebagai langkah diversifikasi energi. Ini membuat Indonesia semakin mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pasar luar negeri, termasuk AS. Para pengamat ekonomi menyebut langkah Indonesia ini sebagai tamparan ekonomi kepada negara-negara maju yang selama ini ingin menikmati hasil bumi negara berkembang tanpa memperhatikan keadilan perdagangan. Indonesia dengan tegas menunjukkan bahwa mereka tak ingin hanya jadi penonton dalam rantai pasok global. Sebaliknya, negara ini ingin naik kelas, dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi pengendali arah industri dan penentu harga. Di Amerika, suasana semakin panas. Beberapa asosiasi industri mulai melobi Kongres dan Gedung Putih agar mencari solusi cepat atas krisis pasokan sawit ini. Beberapa perusahaan bahkan dilaporkan telah menghentikan produksi sementara, hingga ada kejelasan kebijakan. PHK massal pun mulai mengintai sektor-sektor yang bergantung pada bahan baku dari Indonesia. Ini membuat tekanan politik kepada pemerintahan AS semakin besar. Dampak dari kebijakan ini bukan hanya dirasakan dalam aspek industri, tapi juga menyentuh kehidupan masyarakat. Kenaikan harga produk berbasis sawit mulai terasa di pasar retail. Konsumen mengeluh atas melonjaknya harga sabun, margarin, dan bahkan beberapa makanan ringan yang menggunakan bahan baku sawit. Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, tekanan ini bisa jadi bumerang bagi stabilitas sosial di AS. Sementara itu, di Indonesia sendiri, reaksi publik justru sangat positif.
Banyak yang memuji kebijakan pemerintah sebagai langkah berani dan nasionalis. Para petani sawit kecil yang sebelumnya tertekan oleh harga rendah akibat ketergantungan pasar luar negeri, kini mulai menikmati kenaikan harga dan permintaan dari dalam negeri. Ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya alam. Tidak hanya berhenti di situ, pemerintah Indonesia kini sedang menggenjot hilirisasi produk sawit. Alih-alih menjual mentahannya, kini sawit akan diproses menjadi berbagai produk turunan bernilai tinggi seperti biofuel, kosmetik, dan bahan pangan siap ekspor. Ini tentu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah secara signifikan. Kondisi ini memperlihatkan pergeseran keseimbangan kekuatan dalam rantai pasok global. Dulu, negara seperti Indonesia selalu merasa harus mengikuti keinginan pasar negara maju. Tapi kini, narasi berubah. Indonesia menjadi pihak yang menetapkan aturan main dan menunjukkan bahwa mereka punya alternatif pasar seperti Cina, India, dan kawasan Afrika. Ancaman tarif yang diberlakukan oleh AS justru mendorong Indonesia untuk lebih agresif menjalin kerjasama perdagangan dengan negara-negara non-barat. Dengan BRICS dan ASEAN, Indonesia memperluas jangkauan pasar sawitnya secara strategis dan terukur. Dunia pun menyaksikan bagaimana satu kebijakan ekonomi bisa mengubah peta perdagangan global dalam waktu singkat. Sementara AS terus mencari cara mengatasi krisis pasokan, Indonesia dengan mantap melangkah memperkuat fondasi industri nasionalnya. Pemerintah bahkan merencanakan berbagai insentif fiskal bagi investor yang bersedia membangun pabrik pengolahan sawit di dalam negeri. Ini berarti, kekuatan ekonomi Indonesia ke depan akan lebih didorong oleh ekspor produk jadi, bukan bahan mentah lagi. Dari sisi diplomasi, Indonesia tetap membuka ruang dialog dengan Amerika. Namun, posisi tawar Indonesia kini jauh lebih kuat. Jika dulu Indonesia harus tunduk pada tekanan tarif dan standar ganda, kini justru negara inilah yang punya kendali atas pasokan vital yang dibutuhkan negara-negara industri. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara berkembang lainnya. Dengan keberanian mengambil langkah strategis dan menolak ketidakadilan perdagangan global, Indonesia membuktikan bahwa negara dengan sumber daya alam besar bisa berdiri tegak dan memegang kendali. Amerika mungkin panik sekarang, tapi dunia sedang menyaksikan kebangkitan ekonomi Indonesia yang sesungguhnya. Di tengah dinamika global yang semakin tak menentu, langkah Indonesia menutup keran ekspor sawit ke Amerika bukan hanya soal ekonomi, tapi juga tentang kedaulatan dan keberanian. Dunia kini menyadari bahwa Indonesia bukan lagi sekadar lumbung komoditas, melainkan pemain strategis yang mampu mengguncang pasar global dengan satu kebijakan. Masa depan industri sawit tidak lagi ditentukan oleh negara maju, melainkan keputusan berani bangsa ini dalam mengelola kekayaannya sendiri.